Saudara-saudara terkasih, terima kasih masih setia bersama channel ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, share video ini agar berita kita terus mewartakan kabar sukacita. Saudara pemirsa, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang seorang yang telah dituduh menistakan agama Islam dengan tuduhan penistaan agama. Dia adalah Muhammad Kece atau Muhammad KC. Tahukah Anda bahwa Muhammad Kece atau Muhammad KC adalah seorang yang sangat membenci orang Kristen atau sangat membenci Tuhan Yesus. Demikian hasil wawancara seputar iman dengan Muhammad KC. Mari kita sama-sama menyaksikan hasil wawancara seputar iman bersama Muhammad KC yang disiarkan live dalam YouTube seputar iman dan YouTube Muhammad KC atau Muhammad KC. Saudara-saudara, mungkin karena saking bersemangatnya menyuarakan Yesus sebagai juru selamat, karena itu beliau dituduh menistakan agama Islam. Oleh karena itu, kepada siapapun kita, apapun agama kita, jangan kita menganalisa agama orang lain. Tapi mari kita ikuti aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Langsung saja kita saksikan hasil wawancara seputar iman dan Muhammad KC. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nama saya H. Muhammad Kosman. Itu nama asli saya. Haknya apa? Haji, karena pernah ke Muhammad dapat dari Arab. Kosman itu nama kecil saya. Dan Cornelius nama baptis saya. Saya umur sudah 54 tahun. Saya punya istri 1, anak 2 laki-laki, dan cucu saya 4 laki perempuan. Saya dari Ciamis, Jawa Barat, suku Sunda. Ini lanjut ya ke kesaksian aja ya. Iya lanjut Pak, lanjut. Baik. Saya asli dari suku Sunda. Sunda itu memang dari dulu itu sulit untuk menerima Yesus. Saya sejak kecil hidup di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Ibu saya seorang Islam, bapak saya seorang ustadz di satu pesantren. Dan sekarang pesantren itu dilayani oleh paman saya. Saya lahir dari seorang ibu beragama Islam ini. Sejak bayi saya sudah dibelajari tentang bahasa Arab. Itulah sebabnya saya begitu besar dimasukkan ke pesantren. Saya sekolah SMP sambil di pesantren. Pagi sekolah SMP, siang pulang belajar ngaji sampai malam belajar ngaji. Saya seorang Islam yang taat. Terbukti saya melaksanakan rukun haji, rukun iman, rukun Islam yang nomor 5, yaitu hajian ke Mekah, Arab Saudi.
saya tidak terpikir untuk jadi orang Kristen. Mimpi saja tidak. Dulu ketika saya di pesantren dengar nama Yesus, benci betul. Jadi kayaknya kalau dengar nama Yesus itu, pokoknya alergi aja. Karena dulu ketika saya di pesantren, kalau saya membaca ayat Alkitab, jangankan membaca, megang kitabnya saja sudah murtad. Itulah doktrin dulu. Makanya sekarang kalau orang mau baca Alkitab itu ketakutan. Karena sudah didoktrin oleh ustadz, pegang kitab itu bikin murtad. Itu sangat keras ajaran di pesantren itu. Pagi saya belajar ngaji, sorop, fikih, sorop itu jurmiyah, terus ngaji lagi sorop, ngaji lagi fikih, Safinatun Najah, kitab kuning. Terus setiap hari siang malam didoktrin dengan pengajaran itu. Maka jangan salahkan sekarang kalau kebanyakan yang sering menentang ajaran pemerintah itu biasa keluaran pesantren. Karena sudah merasa benar dengan pengajaran yang dibawa sejak kecil. Singkat cerita, ketika saya di Arab Mekah, tahun 97 saya ke Mekah. Di sana ketemu muter-muter Ka'bah, batu hitam, naik-naik ke Jabal Nur, pulang ke Indonesia, pulang dari haji, saya punya nama Haji Muhammad Osman Cornelius. Saya balik lagi ke Arab, ada kejanggalan, kurang yakin, saya belajar di sana mencari tentang hadis-hadis. Kemudian berangkat lagi sampai saya 3 kali ke Arab. Akhirnya menemukan kesimpulan bahwa kebenaran ada di dalam Injil setelah saya pulang dari Arab. Apa kejanggalan yang terjadi ketika di Mekah? Saya ini di Arab itu dulu bagaikan anak kecil. Muter-muter Ka'bah, lempar batu, naik-naik gunung. Nah, inilah pengalaman saya ketika di Mekah. Setelah itu saya waktu tawaf, ini ada keanehan. Saya ketika muter Ka'bah, saya bilang di sini sambil mengatakan la baik Allahumma la baik la syarika laka la baik innal hamda wa ni'mata. Terus itu dibaca-baca di depan Ka'bah sambil tangan saya mengucapkan kisbai kepada Ka'bah. Tapi hati kecil saya, kenapa saya ini sampai hormat kepada batu? Itu dalam hati. Lalu dari dalam hati saya mengatakan, ini baik bagi manusia, bagi agama, tapi tidak bagiku. Kata dalam hati. Lalu saya bertanya, mana yang harus saya sembah? Kata Tuhan, nanti di Indonesia. Singkat cerita, saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Orang tua saya sakit, berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Sudah ke kiai, ke dukun, ke dokter tidak kunjung sembuh. Ini awal pertobatan bapak saya. Menurut vonis dokter bahwa bapak saya ini tinggal menunggu umur.
Karena obat apapun sudah dibeli tapi tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, bapak saya punya santri, kenal dengan seorang pendeta. Santri bapak saya itu dibawalah ke rumah bapak saya. Pendeta itu menawarkan kesembuhan melalui doa di dalam nama Yesus. Yang pertama datang pendeta itu diusir oleh bapak saya. Ketika datang, Pak Kiai, iya Pak, mau sembuh dari sakit? Iya mau. Mau tidak kalau didoakan di dalam nama Yesus? Bapak saya langsung diam, menolak. Pak, udah pulang aja, saya tidak mau dengar dalam nama Yesus. Tidak mau dengar nama Yesus, kata bapak saya. Singkat cerita, pendeta itu pulang, besoknya datang lagi, sampai pendeta itu datang 3 kali ke rumah bapak saya. Akhirnya hari yang ketiga, mungkin bapak saya tergerak hatinya untuk terima Yesus. Akhirnya didoakan, ya deh coba didoakan. Ya singkat cerita, pendeta itu mengajak berdoa. Lalu setelah didoakan, pendeta itu pulang. Pulang besoknya mulai bapak saya bisa berdiri, bisa duduk, bisa makan, minum dan sebagainya. Nah hari ketiga pulihlah bapak saya di dalam nama Yesus, sembuh. Nah sejak itulah tahun 2000 bapak saya terima Yesus. Kemudian bapak saya terus selama sehat itu menjadi penginjil, menjadi pengabar Injil. Tapi ke daerah lain. Suatu waktu datanglah pendeta itu dengan bapak saya, kenalan dengan saya, menginap di rumah saya. Waktu itu bulan Mei, nginep di rumah saya. Saya sudah kebiasaan pagi-pagi setiap jam 2 pasti bangun untuk sholat tahajud. Ketika saya bangun ke air, ternyata pendeta itu dengan bapak saya tidak pada tidur, pada ngobrol aja. Ya mungkin baca firman atau doa dan sebagainya. Singkat cerita, sianglah waktu, saya diajaklah ke Bandung oleh bapak saya. Haji, hari ini ada kegiatan. Saya bilang tidak Pak, ada apa begitu? Kalau tidak ada kegiatan, ikut ke Bandung yuk. Saya jawab, ada apa Pak? Ya jalan-jalanlah, refreshing sekali-kali. Karena rumah saya memang di pelosok, di kampung. Dulu listrik pun belum ada. Ya sekarang sudah merdeka, ada listrik. Nah singkat cerita, saya ikut ke Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung selama 5 jam di kendaraan, saya berdiskusi tentang iman dan kepercayaan. Sampai di Bandung selama 5 jam tidak pernah ada yang mengalah. Nah, oleh karena itu Pak Pendeta itu menyerahkan saya kepada bapak saya. Kata Pak Pendeta, Pak Kiai, ini Haji ini kan anak bapak. Nah, Pak Kiai ini anak rohani saya. Coba silahkan Pak, ini diinjili katanya. Diberikan penjelasan tentang Yesus. Nah, bapak saya menyampaikan kepada saya, nak, lihat baca Quran yang benar. Terus gimana Pak baca Quran yang benar? Sebetulnya ada kebenaran di dalam Al-Quran yang namanya Isa Al-Masih.
Kalau di Alkitab Isa Al-Masih itu namanya Yesus. Nah, Isa itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Alkitab. Kalau di Al-Quran, surat Al-Zuhruf ayat 61 berkata, fa innahu la ilmun lisya'ati falatantaruna biha wa tabi'uni hada syiratim mustaqim. Yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah ragu-ragu, kamu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya menemukan petunjuk. Ternyata jalan yang lurus itu mengikuti ajaran Isa Al-Masih. Waktu itu tahun 2003, saya masih ingat sampai sekarang. Tahun 2003 saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah bapak saya mengatakan, pelajari nak Al-Quran, ternyata kebenaran itu namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah saya menerima itu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lalu saya belajar Alkitab. Ternyata benar. Ayat favorit saya yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya setelah itu menerima Yesus, sukacita yang luar biasa. Sukacita, gembira menemukan jalan yang lurus sesuai Alkitab. Saking sukacitanya menerima kebenaran, jalan, dan hidup, saya tidak menyadari bahwa lingkungan saya itu seperti di lingkungan serigala. Saya tidak memikirkan apa-apa, menginjil. Apa yang terjadi bulan Maret tahun 2003, bulan Agustus tahun 2003, saya ini ditangkap, dikepung massa rumah saya. Akhirnya untungnya ada penyelamat. Kapolsek jam 12 malam datang ke rumah saya menyelamatkan. Saya sudah dikepung massa, camat dengan Kapolsek datang nangkep saya. Ya, kalau memang tidak keburu datang Polsek, mungkin kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi. Ada orang yang dibunuh dan dibakar. Singkat cerita, saya di Polsek sebanyak 2 hari. Waktu itu tidak ada air, untuk buang air pun tidak ada air. Saya ngomong ke Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, apa salah saya dimasukkan ke sel? Kata Pak Kapolsek, bukan memenjarakan kamu, tapi mengamankan. Kalau memang saya mau diamankan Pak Kapolsek, tolong kirimkan saya ke tempat lebih jauh. Nah, ini pengalaman pertama mengikut Yesus. Memang harus disalib kita. Harus mengalami penyaliban. Harus mengalami pengorbanan. Memang tidak mudah mengikut Yesus itu. Banyak halangan dan rintangannya. Dari depan, belakang, kanan, kiri,
atas bawah, bahkan dari diri sendiri cobaannya yang luar biasa menghujat kita. Singkat cerita, diizinkan oleh Kapolsek untuk pergi ke tempat yang jauh, waktu itu ke Pangandaran, sekitar 40 kilo dari rumah saya. Diamankan, dan sampai sekarang saya tidak pernah pulang lagi ke kampung halaman saya. Ini menetap di Pangandaran. Nah, dari Pangandaran hanya beberapa tahun saya tetap menyampaikan kabar keselamatan melalui Injil. Terciumlah saya di Pangandaran, lalu hampir angkep lagi, pindah lagi saya ke Banjar. Di Banjar sekitar 7 tahun, pindah lagi ke Cilacap. Dan inilah perpindahan saya yang sekarang ini yang ke-6 kali. Kemarin juga bulan Juni, hampir-hampiran saya ditangkap lagi gara-gara viral. Nah, ini perjalanan saya mengikuti Yesus itu tidak mudah. Harus ada pengorbanan, bayar harga. Kalau main-main di dalam nama Yesus, pasti saya sudah balik lagi. Karena banyaknya intimidasi. Tapi saya daripada lebih balik lagi, lebih baik saya pindah-pindah tempat. Inilah pengalaman mengikuti Yesus. Memang apa yang dikatakan Alkitab, nanti kamu akan diusir dari kampungmu, dan bahkan ada yang akan membunuh kamu, mengatakan berbakti kepada Allahnya. Itu ada ayat yang saya temukan seperti itu. Disitulah saya mengerti, oh, mengikut Yesus itu tidak mudah. Harus ada harga yang kita tebus, harus bayar mahal untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang anehnya, saya tidak pernah mengalami kesusahan, baik itu kekurangan makanan, pakaian, tetap saya dicukupkan dimanapun saya berada, tidak pernah kekurangan. Inilah merasakan bahwa firman Tuhan yang saya temukan di dalam Alkitab itu benar-benar nyata dan saya alami. Disitulah saya merenungkan, oh, ini ya yang namanya kasih Tuhan. Saya sudah merasakannya, kasih Tuhan secara pribadi. Hidup di dalam Kristus memang secara manusia banyak tantangannya, tapi itulah ujian iman kita. Kita sudah diuji, iman kita dimurnikan, bukan iman yang main-main. Rela saya memikul salib, artinya perjuang terus. Tapi puji Tuhan, iman saya tidak goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tidak akan meninggalkan kebenaran ini. Karena memang kebenaran ada hanya di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga berkata, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anjala Taurata wal Injil. Yang artinya Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkannya. Dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran berkata
bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Inilah yang membuat saya yakin bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran dan hidup adanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, mari saudara yang mendengarkan kesaksian Muhammad Kacem malam ini, selagi ada kesempatan yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan.